ya, kata mau. Apa gini? Bisa. Enak gitu ya. Qala al-musannif rahimahullah wala yatawassatu khabaruhunna illa dharfan aw majruran nahwu inna fi dzalika la ibratan inna ladaina angkalan. Ini khulasanya seperti ini. Khabari inna sama akhwat-akhwatnya enggak boleh letaknya di tengah-tengah. Sebelah tengah-tengah. Inna khabarnya baru isimnya itu enggak boleh. Apalagi isimnya khabari mendahului inna tambah kaoleh. Ya, khabari inna baru isimi ora oleh. Ya, jadi inna harus isimi, harus khabari. Gak boleh inna terus khabarnya terus isimnya gak oleh, atau khabarnya inna baru isimnya iku ora oleh. Opo gak oleh iku? Tidak boleh. Gak boleh, gak ngerti. La yajuz. Kecuali dhorob sama jar majrur. Kalau khobarnya itu berbentuk berbentuk dhorob sama jar majrur, boleh diletakkan di tengah-tengah. Boleh diletakkan di tengah-tengah. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, la yajuzu, tidak boleh fi hadzal babi, dalam bab ini, tawassutul khabari, khabar itu terletak di tengah-tengah, bainal amili wa ismihi, antara amilnya dan isimnya. Gak boleh. Gak boleh diletakkan di antara amil dan isimnya. Wala taqdimuhu alaihima, dan gak boleh khobar ini mendahului atas keduanya. Apa atas keduanya itu? Isimnya sama amilnya, inanya. Jadi gak boleh khobarnya ini letaknya di tengah-tengah, ya gak boleh. Letaknya di mana lagi gak boleh? Di awal pun juga gak boleh. Jelas. Kama jaza fi babi kana, sebagaimana hal ini boleh di bab kana. Bab kana boleh. Kalau babu inna wa akhwatuhu tidak boleh. Tapi kalau di babnya inna itu boleh, enggak boleh. Kalau di babnya kana itu boleh. La yuqal, tidak boleh dikatakan inna qaimun zaidan, enggak boleh. Khabarnya letaknya di mana? Di tengah-tengah, enggak boleh. Inna qaimun zaidan, enggak boleh. Jelas? Wala yuqal kama yuqal, sebagaimana dikatakannya, sebagaimana bolehnya dikatakan kana qaiman zaidun. Kalau kana qaiman zaidun boleh. Rahasianya apa? Kalau inna kok enggak boleh, kalau kana kok boleh, itu kenapa? Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, antara apa ini? Antara kana
samain inna. Annal af'al yang namanya fi'il itu apa? Kana wa akhwatuha itu kan kana. Itu kan fi'il. Itu lebih amkan, lebih kuat fil amali dalam beramal minal huruf daripada huruf. Atau punya amkan atau amsak? Amkan. Bahwasanya fi'il itu lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Huruf itu lemah sekali. Artinya ketika fi'il itu lebih kuat dalam beramal, gak ada masalah. Khobar muter-muter gak ada masalah. Mau muter tengah-tengah, mau muter depan, ya wis terserah kon. Saya kuat kok untuk menanggung kamu gitu loh kawan. Tapi sekadar lemah. Khobar muter-muter gak kena wong lemah dia muter-muter dia wong lemah. Bahasa ini lemah lah kan. Nah, fakanat maka adalah fi'il itu ahmal, lebih bisa membawa li'ayyut tasarrafa untuk apa ya kawan? Apa itu tasarruf? Untuk mengatur. Nah, bahasa ini bagus. Untuk mengatur fi ma'muliha dalam pada makmulnya. Jadi lebih kuat, lebih bisa membawai untuk mengatur ya makmulnya. Mau diletakkan di depan kek, di tengah-tengah kek, mau di mana kek, terserah. Ali kucing nyali itu nanti mau wani itu. Loh, dus itu ngapain itu? Biasanya mau berapa? Kencing biasanya. Nah, tidur. Biasanya gitu. Gak apa-apa kalau tidur. Tapi isi kitab. Janganlah. Kawangan. Fakarat maka adalah fi'il itu ahmal. Lebih bisa membawai. Li'ayat tasarrafa untuk bisa mengatur. Dalam pengaturan. Di makmuliyah dalam makmulnya. Bisa membawai dalam mengatur makmulnya. Wa ma'ahsana qaula Ibni Anin, alangkah bagusnya perkataan Ibni Anin yasku ta'akhurahu, yang dia ini mengeluh kenapa khobarnya kok diletakkan terakhir. Ngeluh ya kan itu ngeluh. Kenapa khobarnya itu kok bisa diletakkan? Kenapa khobarnya harus diterakhirkan? Di tengah-tengah enggak boleh, di depan enggak boleh. Kasihan katanya. Ka'anni min akhbari inna, seakan-akan aku bagian dari khobarnya inna. Apa maksudnya Iwan? Artinya Ibnu Anin ini, orang ini enggak dianggap dalam masalah syairnya, dibelakangkan terus. Seakan-akan aku iki lho koyoke bagian khobar inna, kok oleh di tengah-tengah, enggak boleh di depan. Kondengguri, wae, kalau gak dianggap syairnya. Ini, gitu ya, Pak Ibnu Anin ini orangnya seperti itu. Jadi syairnya gak dianggap dalam kaidah nahwu, kaidah shorof, kaidah lugha itu gak dianggap. Omongannya dalam syair gak dibikin hujah. Ya kalau ente gak dibikin hujah, ngomong ini aja. Ka'anni min akhbari inna, gitu loh. Dia kasihan aku ya, termasuk khobarnya inna di belakang, terus di depan nggak boleh. Nah, walam yujizlahu ahadun fin nahwi ayat taqaddama, tidak ada satupun dari ulama nahwu membolehkan untuk maju ke depan. Lah tengah-tengah, wala depan sekali nggak oleh. Kasihan nih kan orang ini. Ya, Fan Salewan. Walam yujiz, dan tidak ada satupun yang membolehkan lahu pada khobarnya inna ahadun seorang pun bin nahwi dalam ulama nahwu gak oleh apa ayat taqaddama untuk maju. Ya apa dia? Kalau ente pasti nggak diambil omongan ente ya ngomongnya kilakaan min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun bin nahwi ayat taqaddam. Masalah yang hafal. Musafi langsung hafal. Lu. Nah, selamat langsung hafal.
Lu kira sing apa? Allah Ustaz. Salam menak sing apa? Lu pasti. Alhamdulillah. Siapa lah dia? Pasti apa lah dia? Alhamdulillah. Dah. Jelas-jelas ini, jelas ini. Paham maksudnya di sini, kan? Paham maksudnya di sini. Itulah tentang khobarnya inna. Sudah. Paham sor. Tapi ingat, meskipun antum ada kata nggak boleh maju, belum tentu nggak mulia, ya. Belum tentu mulia itu kan nilainya Allah Subhanahu Wa Taala toh. Jadi ada kata kita di kota di kerja, belum tentu orang itu hina bisa jadi mulia. Wong bodoh kok bisa kalau kan bodoh gak usah ikut istimewa ente mau diusul ditolak terus gak usah hina, bisa jadi kamu itu bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ngeluk istimewa apa-apa. Ya gitu ya. Masa itu nggak dikatakan dai salafi kau apa? Gampang. Kalau ngarit-ngarit itu kan dia lewat. Yang berdoa sama sapi bisa jadi paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salam salisa. Oh, semuanya namanya kok dokter semuanya segala dokter terlambat aja. Ya, apa-apa loh kok hari ini. Lanjut. Mafhum salah jelas. Hisab jelas. Wa yustasna min dalika dan dikecualikan min dalika dari yang demikian itu. Ono perkecualian dah. Ma idza kana al-khabaru dzarfan aw jaran wa masruran. Ketika khabariku dzaraf atau jar dan masrur. Kata khobari dzaraf dan jar majrur boleh diletakkan di tengah-tengah. Itu oleh kalau antum khobari inna melo dzaraf dan jar majrur saja biar dikecualikan. Fa innahu maka sesungguhnya jar majrur dan dzaraf iku ya juzu boleh fihima pada keduanya ayu tawassata diletakkan di tengah-tengah boleh diletakkan di tengah-tengah itu boleh. Soalnya apa? Kenapa boleh? Ya. Kenapa boleh? Li'annahum karena mereka para ulama nahwu qad yatawassauna kadang-kadang mereka itu berluas-luas fihima pada jar majrur dan dzaraf malam yatawassau apa-apa yang tidak boleh mereka itu berluas-luas fi ghairihima dalam selain keduanya. Artinya li'annahum karena mereka ulama nahwu qad yatawassauna kadang-kadang memberikan kebebasan fihima pada jar majrur dan dzaraf malam ya tawassau apa-apa yang mereka itu tidak bisa memberikan kebebasan fi ghairihima pada selain keduanya. Artinya untuk jar dan majrur dan dzaraf itu perkara yang dikecualikan. Para ulama nahwu itu memberikan rukhsah untuk mereka itu banyak apa-apa yang tidak diberikan rukhsah untuk selainnya. Ngerti? Toleransinya mereka kepada jar dan majrur dan dzaraf itu lebih banyak daripada apa? Toleransi mereka kepada selainnya. Enggak tahu mungkin jar majrur itu kasihan mungkin ya. Dzaraf itu kasihan sehingga perlu dikasihani. Makanya mereka bikin toleransinya itu lebih. Jadi sosialnya itu kasihan lebih ditinggikan daripada kalau yang lain enggak boleh, ini bolehlah gitulah. Ngerti kayak Pak? Hukum asal kan enggak boleh toh. Khobar di tengah-tengah toh, tapi kanggo dzaraf dan kanggo jar majrur itu boleh. Jelas?
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna ladaina angkala wa jahima, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Aina huna? Inna ladaina apa ini? Dhoroh. Makan ya, letaknya di tengah-tengah antara apa? Inna sama isimnya. Ini boleh. Inna fi dzalika la ibrah. Mana saja? Fi dzalika khobari. Letaknya di tengah-tengah antara inna sama isimnya. Itu diperbolehkan. Nah. Qala al-musannif rahimahullah. Wastaghnaitu. Lalu aku cukupkan. La wastaghnaitu, aku cukupkan. Bitanbihi, dengan pemberian tahuan, dengan tanbihku. Ala imtina'it tawassut, tidak diperbolehkannya tawassut tengah-tengah. Fi ghairi, pada selain masalah dhorob dan jar majrur, itu saya cukupkan. Anit tanbih, dari tanbih ala imtina'it taqaddum, terlarangnya taqaddum. Apa maksud saya? Paham maksud Ibnu Hisam? Ibnu Hisam di matan itu hanya memberikan isyarat tidak boleh khobar itu diletakkan di tengah-tengah. Ngerti? Tanpa ada penjelasan, nggak boleh juga diletakkan di depan. Ngerti nggak, kawan? Jadi Ibnu Hisam mencukupkan dengan memberikan tanbih, selain jar majrur itu nggak boleh diletakkan di tengah-tengah. Ngerti nggak? Itu cukup, daripada ngei tanbih juga tidak boleh diletakkan di depan. Ngerti nggak ya, kawan? Ngerti nggak ini? Bahasanya paham? Bis, Imam Syafi'i. Berarti apa? Itu adalah, jangan terlalu zahiri lah. Kalau zahirnya kan nggak boleh tengah-tengah, yang lain berarti boleh. Gak ngono maksudnya, wong nak tengah-tengah wae gak oleh. Itu adalah tanbih yang ringan aja nggak boleh. Apa mana yang berat? Apa mana malah di tengah-tengah? Malah di sendiri. Ya malah gak oleh. Wong tengah-tengah wae gak oleh, apa mana nang tengah anggarepe. Lah nglawan apa iki garepe. Ngono kan. Wastaghna itu, lalu aku mencukupkan. Bitanbihi, dengan tanbiku, dengan pemberitahuanku. Apa isi pemberitahuan Ibnu Hisam rahimahullah? Ala imtina'it tawassuti, terlarangnya tawassut tengah-tengah. Fi ghairi mas'alatil dzarfi wal jari wal majrur. Kecuali dalam masalah kecuali dalam masalah dzarf dan majrur, itu mencukupi. Dari apa? Dari tanbih, dari pemberitahuan tidak bolehnya taqaddumi, diletakkan di depan. Jelas? Aba Jabir jelas? Wis. Al-Imam Syafi'i jelas? Al-Imam Syaukani jelas? Masya Allah, banyak imamnya ini. Dr. Salih jelas? Kalau Asar punya banyak amin. Salam Barjas sudah punya Syekh Salam. Amin sana Allah. Syekh Ibnu Nabi Asim. Kita aja. Banyak masalah. Yang bisa dilamun nih. Lianna, karena sesungguhnya imtina al-ashal, dilarangnya yang paling mudah, yang paling asal, yang paling gampang aja dilarang. Itu yastalzimu, mengharuskan imtina al-ghairihi, melarang yang lainnya. Wong sing paling gampang wae dilarang. Apa maneh sing paling yang lainnya pun dilarang.
ngomong ke orang tua dilarang apa maneh sing kadang mengingkari itu terlalu jumud dengan zahir. Bikhilafil akad berbeda dengan yang yang lain. Kalau dilarang yang berat belum tentu yang ringan itu boleh. Enggak boleh. Dilarang yang berat belum tentu ringan itu enggak boleh. Gimana? Jangan kau pukul orang tuamu. Belum tentu kalau itu enggak boleh, belum tentu. Ngerti ya kawan? Kalau ringan itu dilarang, berat pasti. Kalau melarang berat, belum tentu ringan itu dilarang. Ngerti ya kawan? Insyaallah. Jawel sekali nggak boleh, apalagi mukul. Tapi kalau mukul nggak boleh, belum tentu jawel itu nggak boleh, bisa diboleh. Malah dipersilakan. Ngomelehan. Terus boleh. Jelas insyaallah. Kalau cantik gini insyaallah paham tak masalahnya? Iki kalau direkam kedengaran orang itu gak layak iki kasih kok ngene. Pun pasti kan. Mau dikomentari ya dikomentari. Santai deh. Selesai. Saya terusnya. Walayal jam dan tidak mengharuskan. Min zikri dari penyebutanku. Walayal jamu dan tidaklah mengharuskan min zikri dari penyebutanku. Tausifahum bolehnya mereka diletakkan di tengah-tengah. Bolehnya mereka diletakkan di tengah-tengah. Bab apa? Bab az-zarf wal majrur. Enggak mengharuskan ayyakunu mereka itu ada yujizuna taqdimahu membolehkan di depan. Ngerti maksudnya? Para ulama itu kan membolehkan di mana? Di tengah-tengah kan? Bab dzaraf jar majrur diletakkan di tengah-tengah. Ini enggak mengharuskan. Boleh juga di depan. Enggak mengharuskan. Paham bahasa? Ini bahasa itu bahasa apa? Bahasa mantiknya. Oke. Jelas soal ini jelas. Jadi ketika para ulama itu membolehkan, diperkecualikan bab dzaraf dan jar majrur diletakkan di mana? Di tengah-tengah. Karena mereka tawassaun malamnya tawassau fi ghairiha. Tapi ini enggak mengharuskan. Kalau di tengah-tengah berarti boleh di depan. Batil itu pemahamannya. Enggak mengharuskan. Ojo terlalu berluas-luasan dalam ilzam, tapi jangan terlalu mematikan dalam ilzam. Enggak oleh. Li'annahu karena sesungguhnya la yalzam tidaklah mengharuskan. Min taswijihim bolehnya mereka fil ashal dalam perkara yang paling mudah tadi itu enggak mengharuskan taswijuhum fi ghairi, mereka juga membolehkan pada yang lainnya. Enggak mengharuskan juga. Jadi boleh dzaraf jar majrur boleh diletakkan di tengah-tengah. Enggak mengharuskan boleh diletakkan di depan, enggak mengharuskan. Karena otomatis tidak boleh diletakkan di betul oleh. Nek oleh nek tengah-tengah tok, di depan itu gak oleh. Paham tadi? Ulangi tadi. Terakhir. Diterangkan di sini diwaca iki. Tidak mengharuskan dari penyebutanku, mereka itu membolehkan di tengah-tengah. Ya. Itu mengharuskan di depannya. Mereka membolehkan selalu ke depannya langsung membolehkan kono mesti Nur Hidayat mana? Sakit apa? Oh, Nur rumah sakit. Puskesmas. Hah? Oh nggak biasa. Oh begitu. Semua juga sakit. Begitu juga sakit. Masya Allah, Terus
Iya, iki barang selali. Iku ya iya. Terus ya membolehkan mereka terhadap dorob dan jarmadur di tengah-tengah itu menjadikan boleh di depan. Enggak mengharuskan boleh. Iya, sungguh harus kecelali. Enggak mengharuskan boleh di depan. Ya. Terus paling bawah. Sesungguhnya tidaklah mengharuskan dari bolehnya mereka membolehkan di tengah-tengah itu bisa. Apa bisa fil azal? Pada paling ringannya. Paling di mana? Di tengah-tengahnya. Ya, mengharuskan tidak membolehkan juga di yang lainnya. Jelas. Paham ini? Nah, ketipaning nek wis dalil sebab ketipaning. Qala al-musannif rahimahullah. Ditulis sing dak kauli katakan faedah. Qad yakunu tawassutu wujuban. Indah qali pada dharaf jar majrur. Qad yakunu tawassutu wujuban. Wa dzalika idza ittasala al-ismu bil-dhamiri idza ittasala al-ismu bil-dhamiri ya'udu ila al-majrur nahwu qawlika inna fid-dari sahibaha inna fid-dari sahibaha. Mana kabarnya ina? Fid-dar. Ya, kabarnya inain fid-dar. Ini wajib diletakkan di mana ini? Di tengah-tengah. Soalnya apa? Soalnya mana isimnya? Sahibaha. Sahibaha ini isimnya ada domirnya. Domir kembali ke mana? Ke fid-dar. Kalau ada kata dibalik inna sahibaha fid-dari, boleh atau salam? Kenapa enggak boleh? Karena karena dhamir apa ya yaud ilal mutaakhiri lafdzan warud. Nah, ingat-ingat ini ikhwan lewat iki. Kalau andai kata dibalik inna sahibaha fijar mengharuskan dhamir ini kembali kepada mutaakhirin. Mana mutaakhir kan kita ke mutaakhir kan? Lafzan lafadznya kembali apa rubah kedudukan khobarkan setelah isim. Ini enggak oleh, enggak boleh. Jelas? Ingat loh. Ingat bahasanya loh ya kawan. Kenapa kok wajib? Karena supaya tidak mengharuskan dhamir itu kembali kepada mutaakhirin lafzan warud ba'yat lafzan warud bah. Makanya khobarnya diletakkan di mana? Di depan, di tengah-tengah, nggak boleh di belakang. Soal kata di belakang, isimeku engkau balik nendi nak khobare, iku lafdon lafatin balik nengguri, rutbah kedudukan khobar itu di belakang toh. Jelas? Di sini wajib. Apa coba khobariku diletakkan di tengah-tengah. Jelas. Yang kedua, al-idza tasala al-ismu bilamil ibtida.
Ada? Lendi? Ya, Ustaz akhir antum. Saya nggak ada. Ada teman-teman? Ada? Ya, sekolah alhamdulillah. Nahu qaulika fid dari la zaidan. Mana sini? Mana namanya tidak? Mana kawan? La zaidan. Enggak boleh inna la zaidan fidar. Kenapa enggak boleh kawan? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh salih? Karena lamul ibtidak enggak boleh gandeng sama apa? Inna. Inna menyalah malah apa ini? Enggak boleh lamul ibtidak gandeng sama inna. Enggak oleh. Enggak oleh. Inna la zaidan itu enggak boleh. Enggak boleh pokoknya. Enggak boleh parak-parak sama inna. Tukaran terus nantinya. Karena enggak boleh, makanya wajib jar majrur ini diletakkan di tengah-tengah. Jelas insyaallah. Jelas, salih. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah. Wa tuksaru inna fil ibtida'i nahu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ba'da al-qasami nahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu wal qawli nahu qala inni abdullah wa qabla al-lam wallahu ya'lamu innaka rasul. Sekarang pembahasan kapan dibaca inna dan anna. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Jelas soal ini, jelas. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Satu. Tuksaru inna. Inna di kasroh. Fi mawadhi'a di beberapa tempat. Inna ini di kasroh di bawah di kamar. Sakit juga? Enggak ada di kamar. Di kamar. Iya. Sudah sakit. Ahaduha. Salah satu di antaranya. Salah satu inna ini dibaca apa? Dibaca apa? Salah satu tempat dibaca inna. Antaqa'a fi ibtida'il jumlah. Inna ini jatuh di awal jumlah. Inna jatuh di awal jumlah, dibaca inna, enggak boleh dibaca anna. Ditulis inna qali tidak. Al-ibtida' qad yakunu ibtida'an hakikiyan. Al-ibtida' qad yakun ibtida'an hakikiyan. Bi an taqa'a fi awal kalami. La yasbiquha syai'un. Wa qad yakun ibtida'an hukmiyan. Wa dzalika idza waqa'at inna fi awal jumlah wa tusbaqu 'alaiha harfun la yughayyiru al-ibtida'a mislu ala istiftahiyah. Kaqaulihi ta'ala ala inna awliya Allah. Kita nih
Inna itu dibaca kasroh kapan? Kalau letaknya di awal jumlah, ya kali saya di awal jumlah. Nah, awal jumlah itu ada dua. Qad yakunu ibtidaan hakikian, yaitu letaknya di awal secara hakikat. Maksudnya inna ini diletakkan di depan awal kali, itu secara hakikat diletakkan di awal kali. Artinya la yasbi' bi an taqa'a, inna ini jatuh fi awalil kalami, di awal kalam. Artinya la yasbiqu wa syai', tidak ada yang mendahului sedikit pun. Ini artinya diletakkan di awal hakikatan. Nanti hakikatnya dia di depan. Jelas ini? Itu arti ibtidaan hakikiyat. Yang kedua, waqad yakunu ibtidaan hukmiyan. Ada kalanya dia itu di awal tapi secara hukum. Secara hukum di awal. Secara hakikat gak di awal dia. Secara hakikat dia gak di awal. Tapi secara hukum dia di awal. Contoh nih. Wadzalika idza waqa'at, apabila inna ini jatuh fi awal jumlah, di awal jumlah, ya, cuma tusbaku alaiha, dia itu didahului harfun satu huruf la yughayyirul ibtida', yang tidak merubah kedudukan dia di awal. Kayak apa? Kayak ala istifahya. Ala seperti ala inna, tuh ala inna. Maka kalimat yang paling jauh kali ala kan? Inna kan baru kedua kalinya kan? Ala inna auliya Allah. Kenapa dibaca inna? Padahal ada ala. Jawabannya ala di sini itu huruf yang tidak merubah posisi inna, diletakkan di depan. Ini namanya apa? Hukman, bukan hakikian. Berarti kawan? Jadi ibtidah ada dua. Apa itu? Hakikotan, ala hakikotan. Memang inna ini letaknya paling awal sudah. Nggak ada yang mendahului dia. Jelas? Ini hakikotan. Apa yang kedua? Hukman. Mana hukman? Hukman itu dia itu hukumnya di depan. Cuma hakikatnya ada yang mendahului, ngerti? Cuma yang mendahului ini nggak merubah posisi dia, dihukumi apa? Apa namanya? Dihukumi jadi ibtidah. Jelas kan, Sor? Jelas, ya, kawan? Jelas. Jadi ibtidah berapa tadi? Dua tuh. Hakikatan, dua. Contohnya hakikatan apa? Paling awal inna atau inna. Apakah sebelum inna ada kata? Enggak ada kata-kata. Ini hakikatan. Hukuman kayak Salman. Iya. Secara hakikat ada yang mengawali. Cuma mengawali enggak merubah posisi dia sebagai letaknya di depan. Jelas? Contohnya sekarang. Qaqali ta'ala inna anzalnahu, ini apa? Hakikatan apa hukman? Qais. Hakikatan. Sayyid Hamim. Inna atainakal kautsar. Ini hakikatan. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfa lazat. Ini apa ini? Hukman. Jadi contoh ini itu gambarannya seperti itu juara Ibnu Syam. Ibnu Syam untuk ngasih contoh ini ada alif lam, ada ala inna auliya supaya paham bahwasanya ala di sini enggak merubah bentuk awalnya inna. Ada inna itu hukman dihukumi di awal, tapi secara hakikat ada yang mendahului yaitu ala. Paham? Paham? Ya wis. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Yang haji apa? Jerais. Selamat ya,